Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson. Ya, jadi kali ini saya akan membahas kenapa di akhir zaman ini ya, belakangan ini sangat banyak sekali penderita asam lambung ya, dan penderitanya ini bukan hanya yang berusia tua, muda, bahkan anak kecil ya. Jadi tentunya itu adalah faktor makanan nomor satu teman-teman ya. Jadi kalau di kota Tasikmalaya ini contohnya, kalau saya setiap lewat ya, itu tukang seblak itu lakunya luar biasa. Ya, jadi saya tidak heran ya kenapa begitu banyak penderita penyakit asam lambung, bahkan anak SMP, anak SD, SMA sangat banyak sekali karena pola makan, makan pedas-pedas, maaf seperti Thai tea itu kan manisnya itu sangat luar biasa, kopi-kopian itu sangat merusak lambung. Jadi zaman sekarang itu umur-umur usia muda itu banyak terserang penyakit kronis teman-teman, bukan hanya penyakit asam lambung tapi penyakit-penyakit parah, getah bening ya, penyakit lupus, penyakit autoimun itu disebabkan karena gaya hidup ya, gaya hidup, pola makan yang salah, tingkat stres yang tinggi, kurang istirahat itu adalah penyebab-penyebab penyakit kronis. Mungkin kalau dikategorikan penyakit asam lambung itu masih tingkatnya rendah teman-teman bagi untuk keparahan penyakit ya, karena saya juga dulu sering ya menangani yang lebih parah dari asam lambung, seperti penyakit autoimun, penyakit kanker yang sudah stadium 4. Nah, jadi ada seorang ibu ya, kira-kira 2 tahun lalu. Jadi seorang ibu ini punya anak ya, yang satu kanker payudara, yang satu kanker getah bening. Bayangin saja, dua-duanya anak kena kanker. Nah, akhirnya ya kita berkomunikasi. Saya tahu pola makan yang baik ya dengan orang aktif waktu itu ya, dengan bajakah, dengan minum jus. Saya anjurkan minum, saya kasih resepnya. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan itu sebenarnya sembuh kanker getah beningnya. Tadinya si ibunya mengatakan bahwa apa, luka seluruh badannya itu seperti item-item kayak koreng-koreng itu. Nah, minum bajakah, arang aktif, dan juga saya anjurkan resep-resep jus. Alhamdulillah 3 bulan itu sudah bisa mulai jalan pagi teman-teman, sudah sangat membaik sekali. Padahal sudah beberapa kali di kemoterapi, badannya mulai segar, mukanya mulai segar. Nah, terus akhirnya saya tanya kepada ibunya, kenapa Bu, kok anak Ibu bisa terkena penyakit kanker payudara dan kanker getah bening, memang apa pola makannya? Nah, si ibu mengatakan, nah karena anak saya itu hampir setiap hari makan-makan di luar, ya, makan siomay, batagor, bakso, mie ayam, ya, makanan-makanan pinggir jalan itu setiap hari, tidak pernah makan di luar. Minumnya itu apa? Kopi manis, teh manis, minuman-minuman bersoda, minuman sirup-sirup, itu yang dikonsumsi setiap hari dari kecil. Nah, umur 25 tahun sudah kena penyakit kronis, belum 30. Nah, singkat cerita, pada saat dia sudah sembuh, ya, sudah membaik. Nah, pada kan tempat itu saya sudah sebutkan patangan sebisa mungkin vegetarian, karena sudah diteliti eh, kebanyakan penderita vegan itu bisa bertahan hidup sampai panjang ya dari penderita kanker dibanding yang tidak vegetarian atau vegan. Ya, jadi sangat dianjurkan bagi penderita kanker kalau bisa 100% tinggalkan makanan hewani. Nah, itu salah satu kunci penyembuhan dari penyakit kanker, selain juga dari jus-jusan ya. Jadi intinya gitu. Nah, pada saat sudah 3 bulan sudah merasa enakan, kok saya perhatikan kok beberapa bulan tidak ada kabar ya. Pada tidak ada kabar, ternyata kira-kira 2 bulan setelah itu atau 3 bulan, saya agak lupa, ibunya ternyata WA saya, terima kasih Mas katanya atas bimbingannya selama ini, tapi anak saya baru saja meninggal kemarin, dikuburkan. Nah, saya tanya, loh kok bisa Bu? Kemarin kan sudah meninggal. Nah, gimana lagi Mas? Anak saya minta makan ayam-ayaman lagi, ayam goreng dan lain sebagainya. Mau pola makannya akhirnya kembali ke pola makan dulu. Nah, itu sudah menjadi bukti, bukan hanya kasus ini saja ya, sudah banyak terjadi kasus. Pernah pun saya menangani kanker usus stadium 3, sudah sembuh hampir 100% ya, bisa dibilang sudah bisa beraktivitas seperti biasa dengan terapi jus ya, dengan arang aktif. Tapi pada saat dia pulang ke kota asalnya, Manado, pada saat itu dia mulai kembali ke pola makan semula, makan gohu itu kan cukanya itu ya, panas di usus, makan ya, maaf ya, yang pedas-pedas. Nggak lama saya dengar kabar sudah meninggal juga. Nah, jadi bisa dibilang semuanya itu karena
pola makan. Apalagi sudah pernah penyakit kanker, autoimun, ya, penyakit lupus, itu sudah tidak ada toleransi melanggar pantangan makanan karena itu sudah penyakit kronis. Makanya bagi teman-teman yang asam lambung, kadang-kadang kalau asam lambung makan pantangan yang paling keluhannya kambuh aja sensasinya, tapi tidak akan menyebabkan sampai fatal ya. Tetap aja walaupun asam lambung, tapi kalau kita langgar terus pantangannya, semakin lama berbahaya juga. Itu akan menjadi fatal juga ya. Apalagi kalau bagi teman-teman yang sudah kena stroke, diabetes tipe 1, penyakit lupus, autoimun, kanker, ya sangat getah bening ya. Ya jangan main-main lagi karena itu bukan penyakit sembarang, teman-teman ya. Jadi intinya itu kita harus paham dulu. Jadi tubuh kita ini kan alami, teman-teman ya. Jadi tentunya kita harus isi dari jenis-jenis makanan yang dari alam ya. Kalau makanan-makanan zaman sekarang ya, maaf ya saya tidak sebut merek, makanan-makanan cepat saji yang ada di mall itu semuanya tidak alamiah. Diprosesnya dengan proses yang rumit, tidak ada lagi gizinya. Ya, jadi sebenarnya begini teman-teman, makanan enak ini sudah terbalik ya. Jadi sebenarnya yang disebut makanan enak itu, kalau selera kita belum rusak ya, makan sayur bening, buah-buahan segar, ya, makan singkong rebus, ubi rebus, itu adalah harusnya itulah makanan enak, makanan sehat. Tapi karena mode ya, karena ikut-ikutan, selera kita pun sudah terlanjur merasakan makanan yang manis sekali, asin sekali. Pada saat kita makan makanan yang alami, yang hambar, rasanya tidak nafsu. Nah, jadi kita harus betul-betul jaga selera teman-teman ya. Kenapa? Karena itu sangat penting. Banyak kematian itu diawali di piring Anda. Ya. Makanya kalau teman-teman lihat, banyak orang-orang zaman sekarang meninggal di usia muda selain kelas kecelakaan ya, karena sakit. Baru usia 20-an banyak yang sudah terkena penyakit degeneratif. Penyakit tekanan darah tinggi, stroke, dan pernah ada juga umur 24 tahun sudah stroke ya. Itu tentunya dari makanan ya. Jadi dari makanan, tiap hari makan lemak-lemak, nggak pernah olahraga ya, tidur kurang ya, pecahlah pembuluh darah. Jadi sekali lagi teman-teman ya, bersyukurlah yang bukan berarti kita senang sakit asam lambung, tapi asam lambung itu sebenarnya tingkat keparahan itu tidak parah ya. Tapi kalau sampai parah itu ya berarti teman-teman yang tidak hati-hati, menganggap enteng ya. Ya mudah-mudahan teman-teman tidak, yang mendengar channel saya ini, tidak anggap enteng ya. Jadi solusinya itu bukan hanya kita latihan. Jadi saya sangat sedih kalau ngelihat channel-channel lainnya mengatakan kalau sudah sembuh bebas makan, pamer, ada yang makan pedas, ada yang makan nasi goreng ya. Saya tidak larang makan nasi goreng, tapi coba kita pikirkan faedahnya. Di dalam misalkan satu mangkok nasi goreng itu nilai gizinya itu apa? Ya, kebetulan saya ini penggemar nasi goreng. Bisa dibilang salah satu kenapa saya bisa kena asam lambung, karena pada saat di Kalimantan hampir setiap hari saya makan nasi goreng, karena memang selain saya suka waktu itu ya 5-6 tahun lalu, karena selain saya suka, kedua memang tidak ada jenis makanan lain karena di Kalimantan susah makanan. Nah itu. Dan itu pun kolesterol saya sempat hampir 300 teman-teman, gara-gara hanya nasi goreng ya. Kolesterol saya sampai 300, asam urat pun 9 kalau saya tidak salah ingatnya. Tekanan darah tinggi, kena sakit lambung, itu semua itu karena makanan nasi goreng ya, yang dikonsumsi terlalu sering. Ada salah satu pelanggan Arang Aktif pun sama, sudah hampir sembuh, dia makan 2 porsi nasi goreng, kambuh lagi ya. Jadi tampaknya sepele ya, makanan umum nasi goreng, tapi kalau kita perhatikan nasi goreng itu kan bumbunya, belum lagi ditambah minyaknya ya, itu kan minyak semua, belum ditambah penyedap rasa dan lain sebagainya, saus ya, kalorinya tinggi tapi nilai gizinya tidak ada. Itu kan hanya karbohidrat aja yang digoreng gitu. Tambah telur, itu telur lemak jenuh, dan ayamnya juga lemak jenuh, tidak ada nilai gizinya, tidak ada vitamin, tidak ada mineral, dan dikonsumsi lagi di malam hari. Biasanya kalau kita makan nasi goreng enaknya jam 9 malam, jam 10 malam ya, habis itu tidur. Sama saja kita menumpuk penyakit. Apalagi ayam geprek ya, maaf, itu makanan-makanan pedas. Jadi teman-teman jangan lihat YouTuber, wah kok mereka tidak sakit. Hampir semua YouTuber makanan itu semuanya itu ada gangguan pencernaan ya. Tapi karena memang mereka demi konten, demi duit ya, akhirnya mereka lakukan itu, walaupun
mereka mengorbankan kesehatan sebenarnya. Walaupun tetap ya, karena biaya pengobatan yang kita keluarkan nanti pada saat kita sakit jauh lebih besar penghasilan kita yang kita dapatkan untuk mengorbankan kesehatan sebenarnya. Ya, tapi orang lebih memilih nikmat sesaat tapi menderita kemudian. Jadi maaf, seperti artis-artis lah yang teman-teman tahu, yang ada yang sakit kanker, ada yang sakit radang selaput otak. Ya, beberapa miliar pun habis. Mending kalau sembuh teman-teman ya. Tapi kalau sembuh ya berapa miliar masih ada hikmatnya. Tapi kalau tidak sembuh, harta habis, nyawa habis. Ya. Jadi sekali lagi itulah. Jadi kita harus belajar memahami makanan apa yang sehat bagi tubuh kita. Berarti kan intinya makanan semakin sederhana kita sajikan, ya makanan mentah ya. Kalau yang nggak bisa dimentah ya bisa dimasak. Kita bisa rebus, kukus, dipanggang boleh. Ya. Itu adalah obat sebenarnya teman-teman. Tapi kebanyakan dari kita itu mengikuti mode, ya. Ikut teman-teman ke kafe, makan makanan tidak sehat. Kalau sekali dua kali tidak boleh. Kalau kita lakukan continue beberapa tahun, itu kan akan menjadi menumpuk ya. Kalau kita makan nasi goreng atau minum Thai tea sekali atau milk tea ya mungkin nggak langsung sakit, tapi kalau kita lakukan bertahun-tahun ya gula darah pun bisa tinggi, itu susunya tinggi. Jadi bagi teman-teman ya sekali lagi jaga makanan ya, sebisa mungkin berat badan, jangan gemuk, karena gemuk itu sumber penyakit. Makanya saya bingung sama teman-teman, banyak yang mengatakan bahwa sekata orang saya kurusan. Ya, kalau kita kurus yang masih belum di bawah normal, kita bersyukur, berarti kita ideal. Jadi pada saat kita kena GERD nih, kita diet, berat badan turun, ya memang seharusnya turun teman-teman. Tapi kalau turunnya di bawah standar, ya di bawah indeks, ada indeksnya itu ya, perhitungannya, barulah kita bisa tambah porsi. Kalau misalkan kita turun berat badan, misalkan tadinya tinggi badan 170, berat badannya tadi 80, karena kena GERD turun 72, itu bagus, malah ideal. Nah, itu. Saya sendiri ini mungkin sekarang 77 ya, tinggi badan 176, waktu pertama kali kena GERD 85, ya turun memang 8 kilo, sempat 73 turun. Nah itu, jadi sekarang ini saya udah mulai agak turun lagi, kemarin sempat 80, saya jaga makan lagi, terus saya juga olahraga, sekarang udah 77-76 nih, saya mau turunkan sampai 68. Ya, jadi jangan kaget kalau awal tahun saya mungkin lebih tirus dari sekarang, ini udah agak tirus, karena memang target saya mau mengejar berat badan ideal 68 atau 67, ya maksimal 70. Bukan karena supaya apa, tapi saya tidak peduli orang bilang kurus, yang penting kita sehat. Kalau sehat itu kita yang rasakan, bukan orang lain. Kita dengar omongan orang, kalau kita kena sakit kronis kan orang mah tidak rasakan sakit kita. Jadi bagi teman-teman yang turun berat badan, kalau masih ideal, jangan dengar kata orang. Yang penting kita rasa, saya agak fit dengan berat badan ini. Ya, jadi mindsetnya kita dirubah. Ya, yang jalanin hidup kita kan kita, bukan tetangga kita. Ya, jadi abaikan aja kata-kata yang membuat kita cemas, yang membuat kita risau. Karena apa? Berat badan ini sangat sering yang dikomentari ya, tetangga-tetangga, saudara-saudara, karena mereka tidak ngerti kesehatan teman-teman. Gitu ya. Saya juga dulu sama, kalau punya teman kurus diledek. Padahal ternyata memang nggak bisa dipungkiri, berat badan itu harus ideal. Contoh atlet-atlet ya, Ronaldo, Messi, bisa nggak kira-kira olahraga berat kalau berat badannya gemuk? Sulit. Ya, Adriano dulu pemain Inter, karena gemuk akhirnya kan tidak profesional lagi, dikeluarkan dari tim. Ya, jadi karena apa? Tidak lincah. Ya, jadi bagi teman-teman ya, kalau bisa berat badannya ideal, teman-teman bisa jalan kaki, wajib ya, tidur harus cukup. Kalau bisa sih jam 9 sudah tidur, selambat-lambatnya jam 11 malam. Tapi kalau bisa usahakan jam 9 tidur, jam 8 handphone sudah ditaruh teman-teman. Itu karena hormon stres ya, kortisol itu salah satunya dihasilkan pada saat jam tidur. Ada belasan hormon ya yang dihasilkan, diproduksi pada saat kita tidur. Antara jam 9 sampai jam 5 atau jam 4. Misalkan kita telat tidur, banyak hormon yang tidak dihasilkan oleh tubuh kita. Makanya kalau bagi teman-teman yang sering cemas, ditambah kurang tidur, biasanya cemasnya susah sembuh. Nah, banyak yang tanya bagaimana caranya supaya tidur enak, nyenyak malam. Kalau kita mau tidur ya, bisa dibilang pada saat matahari itu sudah masuk,
Kalau bisa pikiran kita tenang, jangan mikirin kerjaan, ya, jangan mikirin penyakit, ya. Serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, ya, kepada Tuhan, banyak berdoa. Doa kepada Tuhan sebelum tidur, ya, handphone disingkirkan 1 jam sebelum tidur. Nah, itu pasti bisa, walaupun butuh waktu ya untuk betul-betul tidur tepat waktu, tapi pasti bisa. Nggak ada yang mustahil di dunia ini. Oke, mungkin dari saya saat ini segini dulu. Kita bisa lanjut di lain waktu. Oke, selamat malam teman-teman.